Halo pengunjung fotografidesain.com. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang melakukan seleksi di Photoshop, yang ditanyakan oleh salah seorang pengunjung fotografidesain.com melalui Twitter tentang bagaimana melakukan seleksi rambut yang detail di CS4. Tampaknya topik mengenai seleksi rambut memang merupakan salah satu topik yang paling sering ditanyakan, paling sering dibahas. Maka kali ini saya akan perlihatkan bagaimana caranya melakukan seleksi, khususnya di bagian rambut, sehingga contohnya pada foto ini, sehingga bagian rambut yang kecil-kecil seperti ini juga bisa terseleksi dengan baik. Bersama saya Bisma dari fotografidesain.com. Oke, jadi di sini saya akan mengambil contoh gambar ini, di mana kita akan melakukan cut out pada bagian modelnya, kemudian backgroundnya nanti kita ganti dengan gambar ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di sini saya akan melakukan seleksi pada dua bagian, yaitu seleksi hanya di bagian badannya saja, dan kemudian seleksi yang kedua adalah di bagian kepala dari model ini. Kenapa saya buat dalam dua bagian terpisah? Karena nanti masing-masing saya akan menggunakan fitur Refine Edge pada masing-masing seleksi tersebut. Kebanyakan pengguna Photoshop biasanya melakukan seleksi langsung satu seleksi. Setelah dia melakukan seleksi semuanya seperti ini, baru dia melakukan select Refine Edge, yang sebenarnya tidak direkomendasikan karena seperti yang kita ketahui, di bagian kepala itu biasanya ada rambut dengan detail-detail halus, sedangkan biasanya untuk bagian badan itu detailnya tidak sekompleks kepala. Jadi masing-masing akan memiliki setting Refine Edge yang berbeda-beda. Karena itu saya buat seleksinya terpisah, yaitu hanya badannya saja, kemudian nanti bagian kepalanya saja. Oke, pertama di sini saya akan melakukan seleksi untuk bagian badannya. Saya akan menggunakan pertama sebagai bahan seleksi. Pertama saya akan menggunakan Quick Selection Tool untuk badannya saja. Oke, ini adalah seleksi bagian badannya saja di sini. Kemudian saya akan memilih Select, kemudian Refine Edge. Kemudian Output to Selection. Oke. Setelah seleksi badannya aja, kemudian kita simpan seleksinya dengan memilih Select, kemudian Save Selection. Saya kasih nama badan. Oke. Berikutnya kita deselect seleksi ini. Setelah tadi kita melakukan seleksi untuk bagian badan, berikutnya kita akan melakukan seleksi untuk bagian kepala. Saya akan mulai dengan menggunakan Quick Selection. Kemudian kita akan buat seleksi untuk kepalanya saja. Kemudian Anda lihat ada bagian rambut-rambut detail, rambut-rambut kecil yang keluar. Rambut seperti ini jangan diseleksi sekarang, termasuk juga rambut-rambut seperti ini yang masih kelihatan ada bolongan backgroundnya seperti ini, itu jangan terseleksi sekarang. Jadi ini kita kurangi seleksinya dengan menekan Alt dan Selection. Saya menggunakan lasso tool sambil menekan Alt untuk mengurangi seleksi yang ada seperti ini, kemudian juga yang bagian bawah ini. Oke. Jadi bagian seperti ini akan kita buat seleksinya dengan menggunakan Refine Edge. Jadi sekarang jangan dulu terseleksi. Oke. Kalau sudah, baru kita masuk ke
select, kemudian refine edge. Nah, di sini saya akan mulai dengan menggeser slider radius untuk melihat apakah detail rambut kecilnya bisa mulai tertangkap. Oke, mungkin di angka, Anda bisa lihat ini detail rambut kecilnya sudah mulai terlihat di sini. Sini juga sudah mulai kelihatan, tapi Anda lihat sudah mulai ada efek ghosting di sini. Ada efek semi transparan. Kalau efek itu mulai terlihat, berarti setting radius Anda terlalu tinggi. Jadi Anda bisa kecilkan setting radiusnya. Mungkin sekitar 13 seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita aktifkan fitur smart radiusnya untuk melihat apakah ada improvement dari seleksi yang telah kita buat. Oke, jadi jelas kita lihat ada improvement di sini. Jadi sekali lagi, fitur smart radius itu tidak selalu harus dalam keadaan aktif. Jadi Anda bisa geser dulu slider radiusnya, kemudian setelah itu baru Anda coba fitur smart radiusnya. Karena seperti yang tadi saya sebut, tidak selalu hasilnya bagus kalau fitur smart radiusnya aktif. Setelah itu, pastikan icon brush ini dalam keadaan aktif. Kemudian saya akan melakukan brush di luar dari seleksi yang ada sekarang. Jadi sekali lagi, saya akan melakukan brush di luar seleksi yang ada sekarang untuk menangkap detail rambut kecil yang belum terbawa. Berikutnya nanti Photoshop atau fitur Refine Edge akan mencoba menemukan area rambut atau detail rambut kecil yang tadi kita brush seperti ini. Oke, kalau sudah kita tekan OK, jangan lupa outputnya itu selection. Kemudian sama seperti tadi kita simpan seleksinya, load, save selection, kemudian saya kasih nama di sini kepala. Oke. Jadi ada dua seleksi yang telah kita simpan tadi. Kita bisa lihat di palette channel ada seleksi yang badan tadi, kemudian seleksi kepala yang kita buat barusan. Jadi kalau Anda lihat dengan fitur Refine Edge tadi, kita bisa membuat detail untuk rambut-rambut kecil itu bisa terbawa seleksinya. Oke, karena sekarang kita punya dua seleksi yang terpisah, kita akan buat satu channel baru di mana kita akan menggabungkan dua channel ini antara badan dan kepala. Saya akan duplikat channel badan dengan cara mendrag, kemudian dibawa ke icon new channel. Kemudian akan muncul channel baru yang namanya badan copy. Di sini saya kasih nama lengkap. Kemudian arahkan kursor ke thumbnail channel kepala di sini. Kemudian tekan Ctrl. Kemudian klik thumbnail tersebut. Yang kita lakukan adalah kita meload seleksi untuk channel kepala seperti ini. Kemudian edit, fill, use white. Oke. Jadi kita telah menggabungkan antara channel badan dan kepala di channel lengkap ini. Oke, sekarang kita kembali ke layernya. Berikutnya saya akan buka lock ini, kunci yang ada di layer background ini. Caranya saya double klik aja icon kuncinya. Kemudian muncul window seperti ini, tekan OK. Sini saya kasih nama model layernya. Kemudian saya akan ambil seleksi yang tadi kita buat. Tinggal pilih select, kemudian load selection. Kemudian channelnya kita ambil channel lengkap yang tadi kita buat terakhir. Oke. Selanjutnya kita buat layer masknya di sini. Tinggal klik.
Sekarang kita lihat, kita sudah buat seleksi masking untuk bagian dari si model ini, untuk badan dan rambutnya. Berikutnya kita masukkan backgroundnya, yaitu ini. Saya akan select all copy aja, pindah ke dokumen yang ini, kemudian saya paste. Oke, kemudian saya taruh di bawahnya, saya kasih nama layernya background. Oke, jadi kita lihat sekarang bagaimana detail rambut sudah mulai terlihat. Kali ini saya akan memberikan 2 tips bagaimana kita bisa semakin memperlihatkan detail rambut-rambut halus ini supaya semakin terlihat. Untuk tips pertama, kita aktifkan layer model ini, kemudian double klik di area kosong di samping nama layer. Dia akan muncul layer style seperti ini. Kemudian pilih inner shadow. Secara sekilas Anda sudah bisa melihat detail rambut kecilnya sekarang muncul. Jadi kalau Anda lihat ini sebelum, di bagian sini yang paling jelas kelihatan masih kosong, cuma ada beberapa. Tapi begitu dikasih layer style inner shadow ini, perhatikan detail rambutnya mulai terlihat banyak. Kemudian angle-nya di sini saya pilih 90 derajat, jadi arah cahaya dari atas, dan demikian shadow-nya bisa terlihat di kiri dan di kanan. Jadi bagian rambut yang sebelah kiri maupun nanti di bagian rambut yang sebelah kanan. Kemudian kita lihat shadow-nya ini adalah warnanya hitam, makanya kita lihat di sini pinggirannya munculnya adalah tone warna hitam. Berikutnya tinggal kita klik kotak hitam ini. Kemudian arahkan kursor ke warna rambutnya. Jadi kita ganti warna hitam ini sesuai dengan warna rambutnya. Jadi kita klik di warna rambutnya. Jadi kita lihat dia langsung berubah, hitam tadi. Kemudian oke. Sekarang kita lihat, terutama sekali di bagian ini yang paling kelihatan. Ini sebelum dan ini sesudah dengan layer style. Kemudian oke. Jadi Anda bisa lihat detailnya sekarang semakin kelihatan untuk rambut-rambut kecil seperti ini. Di sini juga. Namun ada yang jadi masalah, yaitu dengan menggunakan layer adjustment inner shadow tadi, selain bagian rambut kecil yang mulai terlihat seperti ini, tapi juga menghasilkan efek pada layer model adalah warna hitam di pinggiran dari modelnya seperti ini. Sedangkan kita hanya ingin efek inner shadow itu hanya mempengaruhi bagian rambutnya saja. Nah, solusinya adalah kita arahkan kursor ke efek, kemudian klik kanan, kemudian pilih create layer. Dan demikian Photoshop akan membuat adjustment inner shadow tadi dibuat dalam layer terpisah di atas ini. Kita lihat ini adjustment inner shadow-nya. Karena dia sudah berada dalam layer terpisah, maka kita bisa berikan masking untuk adjustment ini. Tinggal kita kasih masking ini. Kemudian masking putihnya ini saya rubah jadi warna hitam. Saya seleksi maskingnya, kemudian saya tekan Ctrl I untuk menginvert jadi hitam. Kemudian dengan brush warna putih, saya tinggal brush hanya di bagian rambutnya saja. Oke, jadi kita lihat ini sebelum, ini sudah. Oke, itu tip pertama bagaimana memunculkan detail rambut halus yang ada pada seleksi di Photoshop. Tips yang kedua, ini akan saya hapus. Oke, untuk tips yang kedua, di sini saya akan menekan tombol Shift, kemudian klik maskingnya, sehingga akan terlihat layer asli dari layer model ini. Kemudian saya akan menggunakan lasso tool.
Saya akan melakukan seleksi hanya di bagian pinggir dari rambutnya saja. Seleksinya nggak harus presisi, cukup di bagian pinggir dari kepala atau rambut yang ada rambut-rambut halusnya saja, seperti itu. Kemudian setelah itu kita duplikat seleksinya, jadi new, kemudian layer via copy atau Ctrl J. Di sini saya kasih nama rambut halus. Kemudian saya arahkan kursor lagi ke masking layer model, kemudian sambil tekan shift saya klik lagi untuk mengembalikannya lagi ke semula. Kemudian di layer rambut halus ini saya akan gunakan adjustment, image adjustment, kemudian level. Kemudian pilih pipet yang warna putih ini, klik. Kemudian klik di background background aslinya yang sini. Tinggal kita klik untuk menjadikannya warna putih seperti ini. Setelah itu tekan OK. Berikutnya Anda rubah layer blending mode dari layer rambut halus ini dari normal ke multiply. Jadi kalau Anda lihat sekarang, ini sebelum, ini sudah, kita lihat detail rambut halusnya juga mulai terlihat. Berikutnya Anda tinggal berikan masking, kemudian dengan brush warna hitam, tinggal kita brush area yang berwarna hitam karena efek layer blending mode multiply tadi. Setelah itu kita bisa atur juga opacity-nya supaya dia lebih blend dengan background-nya seperti ini. Jadi kita lihat ini sebelum, kita lihat di area sini dan di sini, dan ini sesudah. Bagaimana kita bisa menampilkan detail rambut seperti ini. Ini sebelumnya, ini setelahnya. Detail rambut halus yang tadinya tidak terseleksi sekarang bisa kita munculkan. Oke, demikian tutorial dari saya bagaimana kita bisa secara detail melakukan seleksi pada rambut. Tutorial ini saya buat di Photoshop CS6, namun di CS4 juga bisa dilakukan. Langkah-langkahnya juga sama. Anda bisa tinggal praktekkan ini untuk bisa membuat seleksi Anda menjadi lebih baik. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.